dokumen dari Kemenparekraf di beberapa lokasi wisata yang ada di Kabupaten ND. Nah, ini beberapa hari pendengar ya, tim Kemenparekraf RI melakukan survei beberapa spot wisata di Kabupaten ND. Nah, kira-kira apa tujuannya, kemudian bagaimana hasil yang diperoleh? Kita akan mengupdate-nya bersama dengan Dr. Wawan Gunawan, SSNMM, yang merupakan Direktur Pengembangan Destinasi 2 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pro 1, Kanal Inspirasi. Kami masih coba menghubungi Dr. Wawan pendengar ya, yang saat ini akan ikut bersama kita dalam Lintas ND Pagi, akan menginformasikan selengkapnya terkait dengan bagaimana kunjungan dari tim Kemenparekraf Republik Indonesia ke beberapa lokasi wisata yang ada di Kabupaten ND. Kira-kira lokasi mana sajakah yang dikunjungi, kita akan mengetahui secara lengkap. Selamat pagi Pak Wawan, salam sehat. Selamat pagi, Mbak Feni. Iya, bagaimana kabarnya Pak Wawan hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, berkah ya? Semuanya, segalanya dan selamanya. Baik, amin. Ini pertama kali ke ND Pak Wawan, ataukah sudah pernah ke ND sebelumnya? Ini yang kali keempat ya. Kali keempat ya? Oke, baik. Nah, siap. Di kunjungan kali keempat ini Pak Wawan bisa informasikan nih sejak kapan berada di ND dan apa misinya atau tujuannya ini Pak Wawan? Baik, izin Mbak Feni, saya berpantun dulu boleh nggak? Boleh, silakan. Ya oke. Berwisata ke pantai Kota Raja, cakep. Pergi haji bersama keluarga ke Kota Mekah, cakep. Dengan Bismillah saya mulai bicara. Moga acara wawancara mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cakep sekali nih Pak ya. Siap. Jadi Mbak Feni ini kami berempat ya dari Kemenparekraf, tentu dari Direktorat Pengembangan Destinasi 2, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami kunker di ND Bumi Pancasila Tercinta. Mulai hari Kamis sampai Minggu ini nih, 21 sampai 24 April ya, dihadir di kota ND. Jadi tadi disampaikan apa tujuannya? Tentu Bapak ini kehadiran kami ini sebagai wujud komitmen kita ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, atas keberpihakan dan apresiasi kepada masyarakat ND. Ya, tentu di samping kunker-kunker ke beberapa destinasi, kami ada kegiatan berupa tindak lanjut kunker yang lalu ya, tahun lalu. Jadi kami ada beberapa program. Nah, kemarin kami alhamdulillah bisa merealisasikan kegiatan terkait dengan penguatan sinergitas berbasis inovasi, adaptasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan semangat geber, gerak bersama, gercep, gerak cepat, dan gaspol gali semua potensi untuk lapangan pekerjaan, yaitu kolaborasi, dukungan, dan pendampingan pengembangan desa wisata di MONI kemarin itu, Mbak Femi. Kawasan MONI memang menjadi salah satu target pengembangan desa wisata untuk KSPN Labuan Bajo NTT tahun 2021-2024. Gitu. Oke. Jadi memang kemarin ini Pak ya, selama 4 hari di ND hanya ke kawasan MONI saja lokasi wisata yang dikunjungi, ataukah ada beberapa tempat lain laginya nih? Beberapa ya. Jadi memang luar biasa ya kemarin waktu di Polowara ya. Itu kegiatan BIMTEK, dukungan sarana prasarana untuk homestay, hadir Pak Bupati, ya, anggota DPR RI, Komisi 10, Ketua DPRD Provinsi NTT dan DPRD Kabupaten ND, Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Bu Sana, Dispar Provinsi dan Dispar ND, Camat Kalimutu, Kades dan para pengelola desa wisata dan Pakuekraf. Nah, kami kunjungannya tentu yang pertama begitu menginjakan di Bandara ND ya, kami langsung mandi budaya Mbak Feni. Artinya bagaimana merasakan atmosfer budaya ND dan terutama di pariwisata. Tentu yang pertama kami hadir di Taman Renungan Bung Karno, ya, keliling di Tugu Pancasila, lapangan serbaguna, yaitu kita berwisata sejarah, wisata ideologi Pancasila. Ini luar biasa, saya kira. Taman Renungan menjadi magnet tersendiri di ND, yaitu menjadi ikon khusus ya, bagaimana
ini menjadi daya tarik sendiri. Terus kami juga bergeser ke rumah pengasingan Bung Karno yang itu bisa wisata sejarah, budaya arsitektur, rumah masa lalu ya. Dan kami juga bergerak ke Masjid Ar-Raudhah ya. Kita bisa wisata religi di situ. Dan kami menikmati senja ya. Jadi senja yang sangat keren, eksotik, suasana di pantai Kota Raja. Jadi tadi saya buatkan pantun tadi ya. Ini keren sekali ya. Ini Pak Bupati dan masyarakat sudah merasakan manfaat dari pariwisata. Ada geliat di situ ya. Pantainya, penataannya itu kan kami dukung dengan anggaran dana alokasi khusus pariwisata, DAK pariwisata ya. Di situ DAK pariwisata yang terintegrasi dan memang tepat anggaran, tepat sasaran, tepat manfaat gitu kan, dan tepat waktu. Artinya inilah yang perlu kami lihat dan kami petakan kembali bagaimana dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa termanfaatkan oleh masyarakat gitu kan. Di situ luar biasa. Kan sudah dibangun, ada gerai-gerai, ada nanti tempat kulinernya untuk selfie-nya di situ, ada toilet, ini ada beberapa tempat-tempat untuk santai, menikmati suasana pantai. Tapi ya lagi-lagi dari segi sabta pesonanya harus diperkuat. Bagaimana aman, nyaman, bersih, indah, sehat, gitu kan. Ramah dan kenangan itu harus dimunculkan. Terutama masalah kebersihan, sampah ya. Di sini mungkin bagaimana membangun kesadaran. Nah, kami dari Kota Raja kami bergerak ke wisata Kelimutu, terus ke Moni ya, desa. Kita juga lihat wisata Batu Buru ya, keren. Sensasinya di sana, view-nya luar biasa. Koanara juga saya lihat rumah adat di situ, Temo, Rewarangga juga saya sempat sholat asar di Masjid Nurul Iman ya, Wolotopo, Waturaka, Wologai gitu. Dan DT Suko. Nah, saya sampai tadinya mau berendam nih di DT Suko itu. Air panasnya Pak ya, pemandiannya. Air panas Oka DT Suko. Saya kira keren. Ini nanti akan menjadi sesuatu yang akan lebih bagus manakala ya. Jadi pemerintah dan masyarakat sekitar itu bisa memanfaatkan peluang-peluang. Jadi bagaimana mengemas sesuatu yang tidak menarik jadi menarik, jadikanlah semua sudut spot menjadi destinasi yang menarik. Di situ bisa dibangun kawasan destinasi yang terintegrasi. Jadi tidak hanya melihat atau merasakan sensasi air panas, tapi bagaimana kuliner, selfie, sungainya luar biasa, bebatuan ini harus bisa dijual dan harus bisa menghasilkan pundi-pundi, artinya untuk kesejahteraan masyarakat. Di situ ada katanya ada pohon besar yang memang sangat magis sekali ya. Ini juga menjadi daya tarik secara pariwisata. Jadi pariwisata itu sesuatu yang biasa-biasa saja bisa dikemas menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Inilah konsep pariwisata. Menjadikan sesuatu yang tidak menarik menjadi menarik, menjadi sesuatu yang kurang diminati menjadi banyak peminat. Nah, seperti yang dilakukan di DT Suko ya. Ini Pak Kadesnya Pak Nando gercep banget ya. Dia banyak sekali. Kami tahun lalu melakukan kegiatan rebound destinasi ya di DT Suko. Ini luar biasa. Pak, ya? Jadi ya DT Suko. DT Suko. Nah, inilah luar biasa, saya kira banyak sekali potensi-potensi di Ende yang sangat keren, saya kira ini ya. Oke. Gitu, baik. Mbak Femi. Jadi ini memang sekali jalan nih Pak, wisata religinya dapat, wisata alamnya juga dapat ya, wisata sejarahnya juga dapat. Dan ini baru di satu tempat nih ya, belum terlalu banyak lagi yang dikunjungi. Padahal Ende begitu banyak nih destinasi wisata yang tidak kalah indahnya dari Moni. Baik. Nah, Pak Wawan, apa catatan-catatan khusus yang mungkin bisa disampaikan sebagai perbaikan sehingga tadi disampaikan bahwa dari yang biasa menjadi luar biasa, dari yang kurang menarik menjadi menarik, sehingga ini menjadi ladang pundi nih untuk perekonomian masyarakat setempat. Ketika kami hadir ini terjun lapangan ya. Tidak kita hanya sekedar googling di YouTube atau di lain sebagainya. Kami sadar betul, kami selaku Direktur Pengembangan Destinasi 2 ya, wilayahnya kami ini NTT juga masuk wilayah NTT. Kantor kami itu di destinasi. Jadi melihat fakta ya bagaimana potensi 3A-nya. Pariwisata itu kan bisa dilihat dari 3A-nya. 3A-nya itu yang pertama adalah bagaimana atraksinya. Yang kedua bagaimana amenitasnya.
bagaimana aksesibilitasnya. Jadi atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Melihat bagaimana potensi yang ada, bagaimana hambatan, bagaimana kendala, dan bagaimana rekomendasi tentunya. Ketika melihat atraksinya, wisata budaya, wisata alam, jelas kalau alam udah sangat luar biasa ya, gunung, pantai gitu kan, sungai, laut, dan lain sebagainya. Ini wisata alam yang luar biasa, berkah untuk ND. Saya kira ini tidak diragukan lagi lah kehebatannya wisata alam. Terus wisata budaya, bagaimana budaya kearifan lokal menjadi suatu magnet budaya. Bagaimana wisata religi, bagaimana wisata sejarah ya. Ini luar biasa di ND. Bagaimana wisata kuliner, wisata ekraf dan lain sebagainya. Ini menjadi sesuatu daya tarik. Nah, tinggal bagaimana mengkondisikan dalam kaitan terkait infrastruktur ya. Kementerian Pariwisata tidak bisa membangun infrastruktur karena bukan tusinya, ranahnya ada di PUPR. Nah, bagaimana kami melakukan sinergitas antara pusat dan daerah ini, memberikan informasi kepada daerah, bagaimana daerah harus mampu menangkap peluang ini ya untuk dijadikan, memberikan kepercayaan kepada kementerian dan lembaga lainnya, bukan meminta anggaran ya, tapi bagaimana bisa meyakinkan pemerintah daerah, bisa meyakinkan kementerian dan lembaga untuk menggiring programnya dilaksanakan di ND oleh masyarakat ND, tentu akan berdampak terkait dengan nilai tambah ekonomi masyarakat ND. Ini yang paling penting. Bagaimana rekomendasi saya kira dari mulai renungan Pancasila ya, taman renungan Pancasila, wisata religinya, edukasi, wisata ideologi, ini yang paling penting. Bagaimana wisata ideologi ini bisa diwujudkan di ND, wisata budaya, wisata taman dan sebagainya. Nantinya ada event yang sangat luar biasa ya. ND ini kan biasa ini kelahiran Pancasila dalam artian festival kebangsaan, festival Bung Karno, festival Pancasila, ini bisa digali. Bagaimana event-event besar ya, kind of event, karisma event Nusantara yang masuk di ND ini bisa memberikan atmosfer baru, bisa memberikan inspirasi baru, muncul event-event baru. Jadi semakin banyak event di ND yang berkualitas, tentu event dan destinasi yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan, ini akan memberikan dampak ya, multiplier efeknya ya, dampaknya terkait dengan pergerakan ekonomi di masyarakat ND itu ya. Bagaimana ketika pergerakan ekonomi ini dapat memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat ya. Beberapa ya saya kira kalau terkait dengan fakta-fakta ya, bagaimana ini tinggal dikomunikasikan saja, bagaimana hal-hal yang kira-kira kurang tentu kurang terasa manfaatnya bisa diganti dengan hal-hal yang bisa sangat bermanfaat gitu ya. Jadi tidak ada bangunan atau desain yang mangkrak intinya. Jadi setiap sudut, setiap slot-slot itu harus menjadi daya tarik. Ya, ini bagaimana rekomendasi kita harus dimunculkan. Contoh yang di Taman Bung Karno. Taman Pancasila ya, Bung Karno. Ya, ada di situ ada kolam air dengan taman yang sebenarnya mungkin kalau izin ya, mohon maaf ya, kalau boleh usul mungkin ini kurang serasi dengan lingkungan sekitar. Kenapa tidak dibangun sebagai taman-taman yang lebih manfaat? Karena kalau kolam tidak dirawat, ya mohon maaf sekali, airnya semakin kering, terus menjadi sarang nyamuk dan lain sebagainya. Tapi kalau memang dirawat, tentu ini justifikasinya kesiapan, apakah siap merawat atau tidak, siap menjaga atau tidak, kan ini. Bagaimana perlu juga ada informasi-informasi penting di situ, mana yang bisa disentuh, mana yang tidak, gitu kan, harus seperti apa, gitu kan. Nah ini juga tentu memberikan kenyamanan. Contoh lagi di sana ada lantai kayu, ya beberapa ada yang berlubang, keropos, itu sangat membahayakan pejalan kaki. Nah inilah perawatan menjaga. Apakah itu harus pemerintah pusat yang mengawasi atau terjun langsung atau tidak ya? Bagaimana kesiapan masyarakat ya, masyarakat ND yang tentu merasakan ya, ketika banyak wisatawan yang berkunjung, yang hadir, tentu pengunjung terutama parkir ya, motor ini harus tertata. Jadi artinya tinggal bagaimana mengemas, menata sesuatu menjadi menarik dan nyaman. Jadi intinya bagaimana menerapkan sabta pesona. Sabta pesona itu harus dihadirkan, bukan slogan, tapi bagaimana implementasi dan
pengamalannya sabta pesona itu ya dihadir aman, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan gitu kan. Ini yang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Baik, nah itu catatan dari saya mungkin ya. Oke, potensinya sudah ada nih Pak ya, tinggal bagaimana memolesnya, mengkolaborasikan sehingga ini bisa bernilai jual dan ini bisa dibanggakan ya sebagai ikon pariwisata di ND sendiri nih Pak ya. Betul. Oke. Nah, kemudian Pak, sebagai pelaku wisata ataupun juga masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi wisata, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat setempat sehingga ini juga bisa menjadi sumangsi mereka nih, 3A-nya jalan nih Pak ya, atraksinya, amenitasnya, aksibilitasnya. Ya. Artinya perlu menggandeng berbagai stakeholder. Bu Feni, bagaimana ya contoh di satu destinasi harus dihadirkan UMKM ya, pelaku aircraft untuk membuat sesuatu destinasi menjadi hidup gitu kan. Karena ini ruh dari destinasi itu selain sensasi atraksi wisata alam dan budaya, bagaimana menggandeng para pedagang-pedagang masyarakat sekitar ya untuk berjualan, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan, menerapkan sabta pesona di situ. Jadi penjual berbasis pariwisata. Penjual bercitrakan pariwisata, raganya pariwisata, rasanya pariwisata, pemikirannya pariwisata, dan ruhnya juga pariwisata. Bagaimana ini harus diwujudkan? Jadi perlu tentu ada kesadaran, sadar wisata harus dibangun. Bagaimana menerapkan, tentu di pariwisata ini tidak boleh ada gratisan. Kecuali untuk lahan publik area. Ya, di pariwisata ini perlu biaya, perlu operasional. Bagaimana perawatan, menjaga, dan tentu di pariwisata ini harus betul-betul terukur ya. Dalam artian ada indikator terukur bagaimana PAD bisa masuk ke pemerintah. Ya, bagaimana kalau pariwisata destinasi semua gratisan? Apa PAD-nya kan untuk daerah? Inilah bagaimana semua harus baku berbahu. Ada kesamaan konsep. Kesalahan persepsi dalam artian saling menguntungkan ya. Jadi semua juga punya tugas yang sama. Bagaimana menghadirkan sebuah destinasi yang berkualitas, ini catatannya. Destinasi yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan. Artinya ini termanfaatkan semua oleh masyarakat semua. Toh kalau kami di Kementerian Pariwisata ya ketika ND telah didukung menjadi kabupaten pariwisata, yang merasakan dampaknya bukan kami di Kementerian Pariwisata ya, tapi masyarakat sendiri gitu kan. Nah, tapi kami merasakan ada kebahagiaan, ada kebanggaan tersendiri manakala hadir ya, sebagai pendamping pariwisata gitu ya di ND. Ini Mbak, jadi bagaimana kehadiran kita, masyarakat harus punya komitmen dan aksi nyata ini sangat diperlukan. Program contoh Anugerah Desa Wisata Indonesia salah satu bagaimana keterlibatan masyarakat untuk terus-menerus membangun desa-desanya dengan mengoptimalkan potensi daerahnya berbasis pada kearifan lokal. Sehingga setiap desa akan memiliki keunikan masing-masing yang akan menjadikan wisatawan menjadi betah. Ini intinya kan, menambah nilai. Akhirnya dia ketika betah dia pasti menambah lama tinggal. Ketika mereka lama tinggal di ND, tentu dia banyak mengeluarkan pundi-pundi, mengeluarkan uang gitu. Nah, bagaimana pariwisata ini diciptakan untuk menyedot wisatawan dan mengeluarkan uang sebanyak-banyak mungkin di ND yang artinya bisa uang itu berputar dan memberikan nilai tambah kepada kesejahteraan masyarakat ND. Itu intinya di pariwisata. Jadi memang ini ekonomi kreatif juga kan. Iya benar ya Pak. Berarti memang segala hal perlu dibenahi ya, konsisten juga. Betul. Sehingga ini bisa menjadi sebuah terobosan baru bagaimana menjual ND sebagai kabupaten pariwisata. Nah, Pak Wawan, setelah ini apakah masih ada program selanjutnya untuk di ND atau kelanjutan dari yang dikunjungi pada saat ini ataukah seperti apa nih Pak Wawan? Oh tentu Pak. Kita tidak start di sini, tidak sampai di sini ya. Bagaimana Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejalan searah pandang dengan arahan Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Salahuddin Uno, bagaimana inovasi, adaptasi, kolaborasi, geber, gercep, daspol itu diwujudkan, diimplementasikan di daerah. Bagaimana kami terus mendorong dan mengawal pengembangan destinasi wisata yang ada melalui berbagai program. Tentu disinergikan dengan di daerah, dengan juga disinergikan dengan kementerian dan lembaga lainnya, dengan catatan
daerah dan masyarakat siap atau tidak untuk berkomitmen, ya, siap nggak menjadikan ND sebagai kabupaten pariwisata dan ekonomi kreatif yang tentu ujung-ujungnya semua OPD di Kabupaten ND bisa bergerak mengerucut dan mengarah semuanya, tentu sesuai dengan tusi. Namun ada dukungan yang sangat signifikan kepada sektor pariwisata ekonomi kreatif dari hulu ke hilir. Jadi bagaimana ekosistem pariwisata ini tidak bisa dibangun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten ND saja, tapi bagaimana stakeholder ini harus bergerak semua. OPD harus bergerak, dinas lain juga harus bergerak. Ini sejalan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi. Ya, pariwisata telah ditetapkan sebagai leading sector, sebagai core business. Artinya semua kementerian dan lembaga pemerintah pusat dan daerah wajib mendukung pariwisata untuk percepatan ya kemajuan daerah dan pembangunan daerah, juga untuk memberikan nilai tambah, memberikan ruang ya, memberikan ruang dan waktu dan peristiwa ya untuk masyarakat, bagaimana memberikan peluang ya untuk lapangan pekerjaan dari sektor pariwisata. Ini amanah Presiden ya, yang tertuang dalam nawacita. Saya kira kalau kita semua sepakat ya sejalan dari hulu ke hilir, ini tidak akan sulit. Di desa luar biasa kemarin ya, para kadis luar biasa, para pengelola wisata ya, desa wisata, para pengelola ekonomi kreatif. Saya lihat ini peluang yang sangat besar. Ini modal besar di ND. Bagaimana daerah harus lebih serius dalam penataan dan pengembangan kawasan parekraf. Ini jadi harusnya intinya gini, pariwisata di ND ini brandingnya kan sudah punya ya, dengan Pancasilanya, dengan Bung Karno-nya. Ini harus lebih berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan. Tapi intinya maukah atau siapkah untuk bersinergi, berkolaborasi? Apakah hanya mengandalkan pemerintah pusat? Tentu tidak. Jadi sekali lagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak janji, tidak akan janji, tidak pernah janji, tapi siap mendukung, siap membantu, siap mendampingi manakala daerah siap ya untuk menjadikan Kabupaten ND sebagai Kabupaten Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu Mbak Feni. Baik, ini menjadi PR kita bersama Pak ya, agar bahu-membahu nih bersinergitas selalu. Terima kasih Pak Wawan informasinya pagi hari ini. Mbak Feni, boleh nggak satu bait dengan pantun? Boleh. Tadi dibuka dengan pantun. Boleh. Ini nanti hari ini balik ke Jakarta kembali ya Pak ya? Ya, ini saya ronsau kan sebelum ke ND saya ke Papua, saya ke Sutra, saya ke NTB dan langsung ke ND. Ini 1 bulan ini Bang Toyin ini saya belum pulang ya. Baik ya, silakan. Izin ya. Ya, saya pantun untuk para pendengar setia RRI Pro 1 ND di mana saja berada ya. Berwisata ke Kelimutu, belanja ke pasar beli wajib. Rasa senang, hati rindu, wisata ND semakin melejit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih. Kami tunggu terus kedatangannya di ND. Salam sehat, salam sabta pesona. Terima kasih. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia.